Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu khususnya buat Jemaat GPD Ebenezer Sambiarum Surabaya. Selamat hari Minggu, Shalom. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita mendatang menyembah Tuhan pada saat ini. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya, dari apapun yang kita alami saat ini. Mungkin masalah kita, persoalan kita, ataupun bahkan kelemahan-kelemahan kita, itu semua lebih besar kuasa Tuhan, asalkan kita percaya kepada Dia. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
Mari katakan bersama-sama, besar Allahku, besar Allahku. Amin. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, oh selamanya besar dan ajaib Yesusku. Amin. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Orang-orang yang senantiasa berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Tuhan, pimpinlah langkah kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami akan meninggikan Engkau ya Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hadirat Allah ada di tempat ini dan melawat setiap kami, mengurapi setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin, haleluya. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Amin, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Biar kita tetap berjalan, kita melangkah seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Jika Tuhan yang berfirman, maka semuanya jadi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, dalam setiap langkah-langkah kami orang yang percaya kepada-Mu Tuhan ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami perlu firman-Mu ya Tuhan.
pada saat ini untuk menerangi langkah kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, bukakan Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang mendengarkan Tuhan, kami boleh dikuatkan, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, dan selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi puji akan nama Tuhan, lewat media ini kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berhimpun karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Jadi saudara, di dalam tiap-tiap keluarga kita, yaitu suami istri, anak-anak, mari hari Minggu adalah harinya Tuhan. Mari berikanlah kesempatan yang indah untuk kita dapat bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan bagi iman percaya kita. Sebelum saya membacakan firman Allah, mari kita akan berdoa sejenak. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi ini, karena oleh kemurahan-Mu, kasih-Mu, kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami masih hidup, kami masih bernafas, kami berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari-hari yang sulit ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi kami dapat merasakan benar-benar bahwa kasih Tuhan yang sudah memelihara dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Tapi saat ini kami mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikanlah hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai pikiran kami dan hati kami, supaya lewat kebenaran firman Allah ini kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau bukakan rahasia firman-Mu supaya semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kuat kuasa-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, judul khotbah kami pada pagi hari ini, kami akan memberikan judul yaitu hidup berbahagia. Saudaraku sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakub pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Yakub pasal yang pertama, ayat yang ke-25, bunyinya demikian. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saya telah memberi judul firman Tuhan yaitu hidup berbahagia. Saudara, pada umumnya semuanya tentu ingin agar supaya di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, yaitu hidup berbahagia. Nah, saudaraku sekalian, hidup yang berbahagia ini, saudaraku sekalian, adalah benar-benar hidup yang diberkati oleh Tuhan, ya. Saya mau katakan saat ini, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang berbahagia adalah hidup di dalam Tuhan. Saudara yang kami dalam Tuhan, kalau kita ingin berbahagia, tentu ada syarat-syaratnya.
yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita berkata mau berbahagia, tetapi kita tidak mendengar dan tidak mau melakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudaraku sekalian rindu untuk berbahagia, berbahagia itu adalah menjadi pilihan saudara, menjadi keputusan saudara. Ya. Jadi apa yang engkau sedang alami di hari-hari ini, walaupun dunia ini dilanda dengan kesusahan, kesulitan yang begitu banyak, saudaraku sekalian, tetapi bagaimanakah dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan? Apakah di dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan ini kita dapat berkata kita berbahagia? Ya, kalau saudara dapat melangkah dari yang melangkah secara pertama-tama saudara melangkah memilih satu pilihan yaitu mau berbahagia, tentu saudara sudah belajar taat melakukan akan firman Tuhan. Saudara, apa yang engkau sedang alami sekarang, saudara, itu adalah menjadi keputusan saudara. Jadi kita tidak bisa mengeluh, kita tidak bisa bersungut-sungut, sebab itu sudah menjadi pilihan saudara. Sudah menjadi keputusan saudara di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini kita harus bekerja. Ya, bukan kita mau mengatakan mau hidup berbahagia, tetapi kita tidak bekerja. Kita harus bekerja, karena kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan makan, kata firman Tuhan. Alkitab katakan kita bekerja, jangan kita malas. Karena kalau kita malas, firman Tuhan memberi nasihat, pergi kamu belajar kepada semut. Semut binatang yang kecil, tapi mereka begitu rajin. Mereka begitu bekerja bersama-sama, mereka menyediakan makanan di waktu panas, sehingga kalau sudah waktunya hujan, ya mereka sudah ada persiapan makanan. Itu adalah binatang yang paling kecil, ya, diinjak aja sudah mati, saudaraku sekalian, itu binatang yang kecil. Tapi dia begitu bijaksana, dia begitu rajin. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, itu adalah pilihan saudara. Saudara mau rajin atau mau malas. Kalau saudara memilih malas, tidak ada sesuatu yang kita dapat. Tapi kalau kita mau belajar rajin, tentu tidak sia-sia apa yang kita usahakan. Yang penting firman Allah katakan, ya saudaraku sekalian, di waktu kita masih tidur, Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita. Ya, di waktu kita tidur, saudaraku sekalian, Alkitab katakan kerja saja. Kenapa kita katakan kerja? Firman Allah mengatakan kerja saja. Karena berkat itu adalah dari Tuhan. Ya. Tugas kita bekerja saja, lakukan saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan berkat itu adalah dari Tuhan. Di dalam ayat 25 ini dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Meneliti hukum yang sempurna. Apa artinya meneliti hukum yang sempurna? Meneliti hukum yang sempurna adalah hukumnya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita dapat meneliti dengan baik. Saya dapat memberikan satu contoh. Ketika saudara mau membeli satu barang, tentu saudara akan teliti, saudara akan periksa, jangan sampai ada cacat, ya. Saudara begitu teliti untuk memeriksa barang yang saudara beli. Ya. Nah, Tuhan mau agar supaya dalam kehidupan kita, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang sempurna adalah hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan itu adalah memerdekakan orang. Ya. Kalau hukum manusia hanya membuat, yaitu menjerat. Tapi hukum Tuhan adalah hukum yang memerdekakan orang. Apa artinya hukum yang memerdekakan orang? Adalah orang
yang mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, apakah firman Tuhan di hari-hari ini atau di hari-hari yang telah berlalu yang saudara sudah dengar, apakah kita sudah lakukan itu dengan sungguh-sungguh? Ya, enggak main-main. Kalau melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, ya. Misalnya kita bekerja di kantor, enggak mungkin hari ini masuk, besok enggak masuk, hari ini besok, hari ini enggak masuk. Bulan ini saya kerja, bulan depan enggak kerja. Enggak begitu saudaraku sekalian. Ya, hukum Tuhan kita tidak boleh permainkan. Ketika kita sudah tahu kebenaran firman Allah, kita sudah dengar, kita sudah tahu kebenaran firman Allah, dan kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan firman Allah katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Jadi hukum yang memerdekakan adalah hukumnya Tuhan, dan dia harus sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagialah oleh perbuatannya. Nah, kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Dengan perbuatan yang saudara pilih, yaitu kebenaran firman Allah yang saudara sudah terima, itu tidak sia-sia. Saudara pasti akan berbahagia. Ya. Saudaraku sekalian, ini adalah perkataan Tuhan. Kalau manusia itu bisa bohong, bisa meleset, tapi inilah Tuhan yang mengatakan. Dikatakan di sini, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi tidak boleh main-main saudaraku sekalian. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Kita mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mau mengenakkan kuping ini, ya. Aduh, bagus khotbahnya ya. Pendeta ini khotbahnya bagus, ya. Saudara hanya bisa mengatakan bagus, tapi apakah saudara sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Apakah saudara sudah melakukan hukumnya Tuhan? Ya. Dan kalau benar-benar kita sudah melakukan itu dengan baik, pasti kita akan berbahagia. Ya, saudaraku sekalian, di dalam ayat yang berikut kita baca sebagai ayat yang terakhir, Yakub 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah ini, kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan, firman Allah katakan kita adalah orang-orang penipu. Menipu diri sendiri. Ya, kita sudah menipu diri sendiri. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Jadi ketika kita sudah tahu firman Allah, tetapi kita tidak mau melakukan, berarti kita menipu diri sendiri. Ya. Saudaraku sekalian yang kami dalam Tuhan. Tapi menjadi harapan kami, menjadi kerinduan kami sebagai hamba Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bukan hanya yang menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Allah dengan sungguh-sungguh. Karena sebagai kesimpulan ayat ini mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang kami telah dengarkan pagi hari ini. Biarlah setiap firman Allah itu tertabur di tanah hati yang baik. Ampuni kami Tuhan, ampuni kekurangan kami, ampuni kesalahan kami. Biarlah benar-benar kami rindu agar supaya jemaat Tuhan GPD Ebenezer mereka menjadi pelaku-pelaku firman Allah.
Sehingga dalam rumah tangga mereka boleh mengalami satu kebahagiaan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, tetapi mujizat Allah tetap dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami tetap melakukan firman Allah itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman Allah itu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.